Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi terakhir untuk pertemuan di minggu ini, yaitu pertemuan 6. Jadi di pertemuan ini, saya akan sedikit memperkenalkan tentang suatu perilaku dinamik proses. Jadi tujuan pembelajaran dari pertemuan ke-6 ini adalah mahasiswa mampu memahami berbagai perilaku dinamik dalam suatu proses. Nah, untuk menganalisis suatu proses dinamik dan mendesain sistem pengendalian, penting untuk mengetahui bagaimana suatu proses merespon perubahan yang terjadi pada input proses. Jadi, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa suatu proses di industri misalnya, itu tidak akan terjadi secara statis dan pasti proses-proses yang terjadi pada industri itu bisa terjadi perubahan-perubahan tertentu, misalnya terjadinya perubahan pada input proses seperti itu. Nah, perubahan-perubahan itu disebut sebagai suatu sistem atau proses yang dinamik. Nah, sebetulnya dalam pengendalian proses ini kita bisa mengetahui bagaimana proses tersebut itu merespon apabila terjadi perubahan pada input proses. Tapi di sini saya baru hanya akan memberikan informasi singkat, memberikan pengenalan tentang perubahan-perubahan apa saja yang mungkin terjadi dalam suatu proses, khususnya pada bagian inputnya. Nah, input proses itu mengacu pada variabel yang mempengaruhi output proses. Jadi ketika misalnya pada input proses ada perubahan-perubahan tertentu, nah itu pasti dia akan mempengaruhi output dari proses tersebut. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan di pertemuan pertama, variabel input itu terdiri dari manipulated variable dan juga disturbance. Baik manipulated variable maupun disturbance ini akan tetap mempengaruhi output suatu proses. Nah, di sini kita akan fokus membahas perubahan-perubahan input yang mungkin terjadi pada suatu proses di industri. Nah, di sini ada 6 yang akan saya jelaskan, yaitu ada step input, ramp input, rectangular pulse, sinusoidal input, impulse input, dan random input. Yang pertama adalah step input. Jadi step input itu adalah perubahan yang terjadi secara tiba-tiba dan itu berlangsung dalam waktu panjang, berlangsung terus-menerus. Misalnya, bahan baku suatu proses yang dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga menyebabkan perubahan pada variabel input seperti konsentrasi dan temperatur umpan. Nah, pergantian bahan baku itu kan biasanya terjadi dalam waktu yang panjang. Nah, itu akan mempengaruhi suatu proses, akan mempengaruhi output dari proses tertentu. Nah, untuk fungsinya, ini mungkin agak berbeda dengan bahasan-bahasan sebelumnya. Jadi di sini sudah mulai muncul persamaan-persamaan, tapi saya tidak berikan terlalu banyak karena nanti akan membingungkan. Jadi ini baru pengenalan saja yang saya berikan. Nah, jadi di sini ada suatu fungsi yang secara umum digunakan untuk memperkirakan terjadinya perubahan berupa step input. Ya, di sini ada istilah yang namanya zero time. Zero time itu adalah waktu di mana perubahan yang tiba-tiba itu mulai terjadi. Dengan M ini merupakan besarnya perubahan. Jadi ketika waktunya kurang dari 0, itu tidak ada perubahan yang terjadi atau 0 ya. Dan ketika waktunya mulai sama dengan 0 atau lebih dari 0, itu mulai ada perubahan yang terjadi secara terus-menerus. Untuk UST di sini adalah variabel deviasi, yaitu perubahan dari keadaan normal steady state. Kemudian yang kedua ada
input. Jadi rem input itu adalah perubahan input yang terjadi secara bertahap, bisa ke atas atau bisa ke bawah, dalam periode waktu tertentu dengan slope yang konstan. Jadi perubahan inputnya itu misalnya meningkat, terus secara gradual atau secara bertahap dengan kemiringan yang konstan. Misalnya, kelembaban udara dan suhu lingkungan bisa berubah perlahan-lahan sepanjang hari, tapi perubahannya itu konstan terus. Sehingga perubahan kondisi lingkungan tersebut bisa mempengaruhi suhu cooling tower pada pabrik. Dan perubahan itu juga akan seiring dengan perubahan kondisi lingkungan. Kemudian ini adalah fungsi yang dapat digunakan untuk memperkirakan terjadinya perubahan input berupa rem input. Yang ketiga ada rectangular pulse. Rectangular pulse itu merupakan perubahan input yang terjadi secara tiba-tiba. Tapi dia bisa kembali ke kondisi awalnya. Berbeda dengan step input tadi, perubahannya secara tiba-tiba, tapi dia terjadinya terus-menerus terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Kalau untuk rectangular pulse ini, dia bisa kembali ke kondisi awalnya. Misalnya, aliran umpan ke dalam reaktor yang dimatikan untuk sementara waktu. Nah, perubahan ini tidak berlangsung lama, karena nanti ketika aliran umpannya sudah mulai dinyalakan kembali, proses bisa kembali berjalan seperti normal. Kemudian di sini ada istilah TW. TW itu adalah pulse width. Nanti kita lihat pada grafik di mana TW tersebut. Nah, jadi perubahan input tadi merupakan 3 jenis perubahan input yang utama, yang paling umum terjadi. Kalau misalnya kita lihat pada diagramnya, pada grafiknya, yang pertama di sini ada step input. Step input itu kan tadi perubahan terjadi secara tiba-tiba dan terjadi berlangsung secara terus-menerus. Jadi di sini bisa kita lihat pada kondisi normal, jadi pada titik 0 ini. Kemudian dia mengalami kenaikan dan kemudian berjalan di posisi ini dalam waktu panjang. Kemudian yang kedua adalah rem input tadi ya. Kemudian di sini bisa kita lihat bahwa rem input itu terjadi perubahan input yang cenderung naik terus atau turun terus dengan slope yang konstan. Jadi di sini kita bisa lihat terjadi kenaikan yang terus-menerus sepanjang waktu dengan kemiringan yang konstan. Kemudian untuk yang rectangular pulse ini, kita bisa lihat dari titik 0, kemudian terjadi kenaikan untuk sesaat, dan dia kembali ke kondisi awal, yaitu kondisi 0 lagi. Nah, TW di sini merupakan lebar dari deviasi ini. Di situ ya. Kemudian yang keempat ada sinusoidal input. Ini merupakan input yang bervariasi secara periodik. Misalnya perubahan suhu pada cooling water yang mungkin terjadi fluktuasi pada kondisi ambien. Dan fungsinya ini merupakan fungsi sinusoidal. Seperti ini. Kemudian yang kelima ada impulse input. Nah, untuk impulse input ini tidak terdapat dalam pengoperasian pabrik secara normal. Karena untuk mendapatkan impulse input diperlukan injeksi sejumlah energi atau material ke dalam proses dalam jangka waktu yang sangat singkat, di mana hal itu tidak mungkin atau susah sekali untuk dilakukan. Jadi ini tidak terdapat dalam pengoperasian pabrik secara normal. Dan yang terakhir ada random input. Banyak input proses yang berubah sedemikian kompleks sehingga tidak mungkin untuk digambarkan sebagai fungsi waktu. Dan untuk random input ini juga agak sulit dan mungkin tidak umum ya terjadi dalam suatu proses gini itu. Jadi di sini penjelasannya juga tidak terlalu banyak. Nah, sebenarnya kelanjutan dari materi ini itu ada kita bisa mengetahui bagaimana respon suatu proses terhadap adanya perubahan input-input yang 6 tadi. Yang 6 ini yang baru saja saya jelaskan. Tapi kalau misalnya saya jelaskan untuk saat ini, rasanya terlalu rumit dan mungkin nanti kita harus belajar materi-materi yang lainnya dulu, materi-materi yang pengantar, supaya mahasiswa bisa lebih jelas untuk memahaminya. Jadi untuk pertemuan 6 ini,
Saya rasa sekian dulu. Dan mungkin di sini saya tidak berikan tugas atau latihan dulu. Kalau misalnya mau ada yang ditanyakan, silakan disampaikan di dalam forum diskusi. Sekian penjelasan singkat dari saya. Mudah-mudahan meskipun sedikit bisa dipahami. Dan saya tunggu pertanyaannya, saya tunggu partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.